Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil nikmatihi wa shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Apa kabar anak? Baik, sebelum mulai Bapak minta tolong dulu untuk berdoa. Siapa? Kelas? Saya? Moza, silakan. Bersiap. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak saya dulu ya. Afifah, Hadir, Pak. Kak, Akmal Sauti, Alwi Prastio, Hadir, Pak. Ales, Alisa, Akila, Audi, Siva, Kinar, Tesil, David, Raihan, Destia, Fahri Afif, Hadir, Pak. Galuh Ajeng, Indira, Januar, Kaila, Hadir. Mega Nurjana, Moza, Hadir. Farel Effendi, Marvel, Yunus, Rakit, Gadifa, Maulita Rosa, Nurwildani, Prana, hadir, Raya, Hadir. Salsabila, Satria, terakhir Wahyu. Oke, sebelumnya mau nanya, adakah di antara kalian yang pernah punya pengalaman aibnya disebar sama orang lain? Siapa yang pernah? Nanti gak usah bilang aibnya. Ya dulu, gimana perasaannya lu? Jadi merasa dikasihani sama orang. Kemudian satu lagi? Iya, Keisha. Kaila, sebelum jadi Kaila. Oke, udah percaya terus disebarkan ke orang lain. Yang laki-laki? Jangan-jangan? Apa? Fahri ini ngomong cerita nangis doang gitu maksudnya. Laki-laki diam. Depan ya, Davin depan mulu. Enggak. Alhamdulillah. Ya. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini kita akan membahas ya tentang konsep menjaga aib orang lain dalam Islam, kemudian mengidentifikasi apa sih dampaknya kalau kita ya yang sudah dipercaya kemudian menyebarkan aib ke orang lain. Kemudian bagaimana kita menerapkan etika supaya kita bisa menjaga aib saudara kita, aib teman kita. Ya, apalagi sekarang ini di zamannya era media sosial ya, dimana semua bisa diunggah oleh siapapun dan kapanpun. Kemudian kita menyusun aksi untuk menjaga aib orang. Ya, model pembelajaran kita yaitu problem based learning. Kita nanti ada studi kasus. Kamu akan bagi beberapa kelompok. Kemudian dari studi kasus ini kamu akan menentukan jalan keluar dari permasalahan tersebut. Oke, kelompoknya gimana maunya? Berbaris. Oke, berbaris berarti 4 baris ya. Ya, ini baris ke-1, nanti diskusi
baris kedua diskusi, baris ketiga diskusi, baris keempat diskusi. Oke? Jadi ya, berbaris. Nanti dua orang dari kalian akan maju untuk menjelaskan permasalahannya. Tapi sebelum mulai, Bapak jelaskan dulu apa itu aib. Aib secara bahasa artinya cacat atau sesuatu yang buruk yang harusnya ditutupi. Ya, aib itu secara bahasa istilah ya artinya cacat. Ya, cacat. Ya, cacat atau misalnya sesuatu yang buruk. Ya, kenapa dalam Islam menekankan untuk menjaga aib? Ya, supaya aib orang itu tidak disebar. Ya, kemudian di era digital ini kenapa sih kita perlu banget menjaga aib? Ya, dalam Islam ya yang namanya ibadah pasti ada dalil. Di sini ada surat Al-Hujurat ayat 12 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apa dulu kamu ya? Ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsiran minadh-dhon. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian prasangka zon. Ya, jadi prasangka itu namanya zon. Nanti akan berubah jadi dua. Jadi husnuzon atau su'uzon. Ya, kapan berubahnya? Ketika sudah diucapkan, sudah disampaikan kepada orang lain. Nah, di dalam ayat ini berprasangka aja kita nggak boleh. Ya, apalagi sampai ke su'uzon, prasangka yang buruk. Kemudian inna ba'dadh-dhonni ismu wala tajassasu. Sesungguhnya setelah prasangka itu dosa, ya. Wala tajassasu, janganlah kamu mencari kesalahan orang lain. Ya, wala yabtab ba'dukum ba'dha, ya. Kemudian dari kesalahan itu kita saling mengunjing. Jadi dalam Islam untuk berprasangka kita nggak boleh, apalagi mencari-cari kesalahan atau aib orang lain. Ya, karena dari aib itu kita bisa membuat orang lain sakit hati. Ya, kemudian di hadis Rasulullah SAW sabda, ya, man satara akhahul muslim, ya, barang siapa yang menutup kejelekan saudaranya, ya, di dunia satarallahu yaumal qiyamah. Allah akan membalas dia dengan menutupi aib-aibnya di akhirat, ya, dosa-dosanya. Jadi kalau kita menutupi aib teman kita, ya, Allah yang akan balas kita untuk menutupi aib kita. Dan dalam Islam ya nggak boleh membuka aib. Ini dalilnya kalau kita menutupi aib orang, Allah akan balas dengan cara Allah ampuni dosa-dosa kita. Dengan cara gimana? Menutupi aib kita di hari kiamat. Ya. Tapi ingat juga, ya, kadang ada orang namanya mudzakkar. Mudzakkar. Orang yang sengaja membuka aibnya, padahal Allah Subhanahu Wa Taala sudah menutup. Ya, misalnya gini, kemarin misalnya ada Yunus kemarin melakukan masturbasi misalnya, malam-malam gak ada yang tahu, tiba-tiba pagi-pagi dia cerita ke ke Alidi, semalam gue gini. Harusnya itu aib, kesalahannya dia sendiri, terus dia sampaikan ke orang lain. Akhirnya orang itu, ya, kalau orangnya baik dia nggak akan cerita, tapi kalau orangnya bocor, ya, dia cerita kepada orang lain. Jadi di sini kita dilarang untuk, ya, menyebarkan aib orang lain, termasuk diri kita juga. Nggak boleh menceritakan aib kita kepada orang lain. Yang aib itu udah Allah tutup. Ya, misalnya dulu kamu pernah melakukan kesalahan, nggak ada yang tahu, ya, tiba-tiba karena lagi ngumpul, lagi nongkrong curhat gitu, ya, kamu cerita, dulu gue ngelem, gitu kan,
Iya, berapa botol lainnya gitu kan. Atau misalnya dulu gue pernah minum ini, ya itu nggak boleh. Jadi aib yang sudah Allah tutup nggak boleh kita ceritakan juga kepada orang lain. Paham? Nah, oke, sekarang kita lihat studi kasusnya di sini. Ya, ya sebentar, di sini ada Ahmad dan Budi. Ya. Ahmad memiliki teman bernama Budi yang pernah melakukan kesalahan di masa lalu. Ya, kemudian kesalahannya merokok di toilet sekolah. Ya, kemudian Ahmad tidak sengaja menemukan foto Budi saat merokok tersebut di galeri ponselnya. Ya, di grup misalnya dia naruh gitu ya. Sementara itu saat ini Budi telah bertobat dan menjadi ketua OSIS yang disegani di sekolah. Tiba-tiba Ahmad diajak oleh beberapa temannya untuk membagikan foto tersebut di grup WhatsApp karena mereka ini dengan popularitas Budi. Ya, nah kalian silakan berdiskusi. Ya, tugasnya, nah ini, bagaimana hukum Islam membagikan foto tersebut? Ya, orangnya sudah lama melakukannya. Ya, kemudian ada keinginan menyebarkan foto tersebut. Kemudian dua, apa dampak negatif yang mungkin terjadi jika foto tersebut disebarkan? Ya, yang ketiga, bagaimana seharusnya sikap Ahmad terhadap kasus tadi dari sudut pandang Islam? Boleh nggak sih disebarkan? Kemudian bagaimana bentuk tata cara menjaga aibnya si Budi tadi ya? Kemudian yang keempat ya, bagaimana cara kita menjaga aib orang lain dengan konteks di lingkungan sekolah, media sosial yang bentuknya zaman sekarang banyak orang yang pasti mengunggah video, foto yang merupakan orang lain. Kemudian dalam pergaulan sehari-hari, ya, terakhir etikanya seperti apa, terutama di era digital. Silakan kamu berkumpul kelompok, nanti buatnya di Canva menjawab pertanyaan ini. Ya, di Canva Bapak kasih waktu 20 menit, nanti gantian. Ya, oke, silakan di foto boleh tugasnya. Ya, yang pertama, hukum membagikan foto tersebut dari kajian dari masalah ini. Masalahnya dan foto. Oke. Dan foto. Nah, ini soalnya, ya. Boleh bentuknya PowerPoint, boleh bentuknya mapping. Oke, nanti kirim ke WA Bapak ya. Oke, silakan kamu duduknya saling berhadapan-hadapan, berdiskusi dengan kelompoknya. Terus nanti dua orang maju ke depan. Boleh nggak sih dalam Islam kita? Yuk, coba tulis di kertas dulu nggak apa-apa, nanti dibuat di dalam apa namanya mapping apa Canva boleh. Ayo silakan. Ya, jadi jawabannya seperti apa silakan. Ayo depan. Januar maju ke depan, bantuin si Devan, bantuin Satria. Oke, bangun lah. Oke, men.
Rizkia. Boleh berdiri orang? Ini ada Nisa, Dewa Aja, Akila, sama Ira dan Eva. Oke, jadi langsung saja masuk ke pertanyaan pertama. Oke, nomor satu pertanyaannya adalah bagaimana hukum membagikan foto tersebut dalam Islam? Membagikan foto aib hukumnya adalah haram dan termasuk dosa besar. Islam melarang menyebarkan foto aib sesama muslim. Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Karena termaksud ghibah dan tajasus. Apalagi bumi sudah bertobat, maka menyebarkan aibnya bisa menjadi fitnah dan mengganggu taubatnya. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menutup aib saudaranya, Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Riwayat Muslim. Untuk pertanyaan selanjutnya, Pertanyaan selanjutnya itu apa dampak negatif yang mungkin terjadi jika foto tersebut disebarkan? Jadi dampak negatif pertama jika foto itu disebarkan adalah dampak bagi budi, rusaknya reputasi dan kehormatan seperti itu OSIS, dapat menyebabkan tekanan mental dan mengganggu proses taubatnya atau memperbaiki dirinya. Bagi amal dan sekolah mendapatkan dosa besar atau ghibah, Allah akan membuka aib amat serta menciptakan permusuhan dan ketidakharmonisan di lingkungan sekolah. lalu untuk pertanyaan nomor 3, yaitu bagaimana seharusnya sikap Ahmad menurut ajaran Islam? Jawabannya adalah sikap Ahmad seharusnya menutupi aib budi dengan menghapus foto dan tidak menyebarkannya, menolak ajaran buruk serta menasihati teman agar tidak berbuat ghibah. Terus berprasangka baik karena budi telah bertobat dan berubah. Yang keempat adalah yang terakhir, menjaga persaudaraan dengan melindungi kehormatan sesama muslim. Cara menjaga poin-poinnya. Nah, pertanyaan keempat itu bentuk poin-poin tentang cara menjaga. Yang pertama, di lingkungan sekolah menasihati teman yang salah secara pribadi atau rahasia dan menolak saat diajak bergibah. Selanjutnya, di media sosial atau era digital tidak menyebarkan foto atau informasi aib, segera menghapus konten aib yang dimiliki diri sendiri maupun orang lain dan hindari grup atau komentar yang isinya baik. C itu terakhir, dalam pergaulan sehari-hari menjaga lisan atau berkata baik atau diam, menjaga rahasia dan tidak mencari-cari kesalahan orang lain. Tentunya pertanyaan terakhir itu ada etika menjaga aib orang di era digital. Yang pertama adalah ghibah itu tetap haram, termasuk di media sosial. Tutup aib, hapus atau laporkan konten, jangan disebarkan. Tabayun, periksa kebenaran berita sebelum bertindak. Lalu yang terakhir, dakwah dengan hikmah, kritik tanpa menyebut nama dan fokus pada masalah bukan orangnya. Oke. Silat dari nomor 1. Yang mananya Kak? Kalau satu. Yang Tanya. Bila. Bila. Ya. Boleh. Berdiri cantik dari belakang. Tadi kan dijelasin kalau misalkan menyebarkan itu maksudnya Iya. Tajasus itu berlaku mencari-cari kesalahan orang lain gitu. Kayak gitu. Ada lagi? Ada lagi yang bertanya? Cukup. Kelompok 2, 3 namanya. Cukup, oke. Sekian dari kelompok 1. Sekian kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prananda dan Marka.
Kelompok berikutnya Kirim ke WA ya. Rekrut aja ya. Lupa saya tadi. Iya belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami dari kelompok BASIS Badan Siswa-siswi Islam. Asik. Dan ini mau kasih presentasi hasil diskusi kita. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Haifah, saya Afifah. Dan di kelompok kita ada Wazir Rangka, ada Cecilia, ada Syarki, dan Pak Fendi. Nah, bagaimana hukumnya kita membagi foto tersebut dalam Islam? Nah, menyebarkan foto ID menyebarkan foto orang lain, hukumnya itu haram dalam Islam. Dan juga termasuk dalam ghibah dan fitnah, diibaratkan seperti memakan daging saudara sendiri. Perbuatan ini dapat mendatangkan dosa besar, sanksi hukum di dunia dan azab di akhirat, serta merusak keharmonisan masyarakat. Larangan ini ditegaskan dalam Al-Quran pada surah Al-Hujurat ayat 12 dan juga hadis riwayat Muslim. Nah, selanjutnya nomor 2 ini ada dampak negatif apa yang akan didapat jika foto tersebut disebarkan. Nah, dampak negatifnya ini besar banget ya, seperti rusaknya reputasi Budi sebagai tokoh asli, terus Budi juga merasa malu dan tak ada banding pada dirinya. Terus hubungan Ahmad sama Budi bisa jadi tumpang juga, dan ada timbulnya gosip dan fitnah yang bisa memecah kerukunan di sekolah. Nah, bagaimana seharusnya sikap Ahmad menurut ajaran Islam? Nah, seharusnya Ahmad melakukan menolak karena fotonya disebar. Karena menurut hadis itu penyebab terbaik itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Nah, ini merupakan ada bentuk poin-poin tentang cara menjaga aib, ada di lingkungan sekolah, di media sosial, dan dalam pergaulan sehari-hari. Untuk di lingkungan sekolah, kita tidak menyebarkan gosip tentang kesalahan teman dan menyelesaikan masalah dengan musyawarah, bukan membicarakannya di belakang. Dan di media sosial, tidak mengunggah atau membagikan foto atau video yang mempermalukan orang, dan berpikir dulu sebelum memposting apakah ini bermanfaat atau merugikan orang lain, tapi mungkin bisa merugikan diri sendiri. Terus di dalam pergaulan sehari-hari, jangan membuka rahasia teman terus menutupi kesalahan orang lain. Sebagaimana kita ingin kesalahan kita juga ditutupi dan menjadi pendengar yang baik, bukan menyebar aib orang lain. Nah, selanjutnya etika menjaga aib orang lain dalam Islam ialah tidak menyebarkan foto, video, dan tulisan yang mempermalukan orang lain. Lalu memastikan informasi itu yang kita bagikan itu bermanfaat dan benar. Lalu menjaga rahasia, amanah, dan keamanan sesama muslim, dan juga menggunakan media sosial sebagai sarana pendidikan, bukan merusak orang lain ataupun orang lain ataupun diri sendiri. Sekian dari hasil diskusi basis barisan siswa. Ada kayak Aku mau nanya. Aku mau nanya. ya. Kan itu tadi bilang katanya sikap Ilham Ahmad harus kayak nolak gitu kan. Tapi kalau misalnya dia udah nolak kayak tetap disebar gitu, terus Ahmad harus ngapain? Harus klarifikasi. Ya, maksud klarifikasi maka dia lapor ke orang yang bisa membantu nahan kasusnya, kayak lapor BK atau guru wali kelas, biar bisa ditindaklanjutin sih. Oh gitu. Makasih Afifah.
Prioritas kita diberikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, kelompok 3. Iya, tarik. Tiga ini maju. Iya tadi. Iya, benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David. Dan saya Hidayat. Kami perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami hari ini. Tolong Pak, berdiri Pak. Hah? Berdiri, Pak. Lanjut. Nah, di sini ada anggota kelompok kita, ada Aldi, ada saya, ada Januar, ada Mega, ada Nolita, ada Satria, sama Wahyu. Oke. Nah, bagaimana sih hukum membagikan foto dalam Islam menurut Islam? Nah, dalam Islam sendiri menyebabkan aib atau keburukan orang lain dalam konteks foto itu adalah perbuatan yang dilarang Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Selain itu Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Konteksnya menyebarkan foto menurut Islam yang dengan konteks yang itu aib termasuk perbuatan yang gibah atau menggunjing, dan membuka aib secara hukum dalam Islam artinya adalah hukum yang haram. Lalu selanjutnya pertanyaannya ada dampak negatif yang terjadi jika foto tersebut disatukan. Dampak negatif jika foto itu disatukannya itu ada 4. Yang pertama, merusak reputasi budi yang sudah berubah. Selanjutnya yang kedua, menyebabkan perundungan dan ejekan. Yang ketiga, menurunkan semangat serta kepercayaan diri budi. Yang keempat, menimbulkan konflik pertemanan. Dan terakhir itu melanggar privasi dan etika. Nah, sekarang bagaimana sih seharusnya sikap si Ahmad menurut ajaran Islam? Nah, seharusnya sikap Ahmad adalah menolak ajakan teman-temannya untuk menyebarkan foto aib si Budi. Yang kedua, seharusnya Ahmad bisa menjaga aib Budi dengan menghapus foto yang dia miliki dari galeri si Ahmad ini. Yang ketiga, seharusnya si Ahmad mengingatkan teman-teman Budi untuk menjaga aib Budi, karena bagaimanapun itu adalah masa lalu Budi dan dia sudah bertaubat. Yang keempat, menasihati teman-temannya untuk mencapai popularitas itu dengan hal yang positif, bukan dengan hal yang negatif seperti menjatuhkan orang lain. Yang kelima, mendukung Budi atas taubatnya menuju jalan kebaikan dan kebenaran. Lalu pertanyaan selanjutnya itu bentuk poin tentang cara menjaga aib orang lain dalam berbagai konteks. Dan itu adalah di lingkungan sekolah. Yang pertama, tidak membuka kesalahan teman di depan umum. Nah, yang kedua, menegur atau menasihati teman yang sudah secara pribadi dan baik-baik. Yang ketiga, menghadapi perubahan teman yang sudah bertobat. Lalu selanjutnya yang di media sosial. Pertama itu tidak melakukan foto atau video atau tulisan yang memalukan orang lain. Yang kedua, ingat sebelum membagikan suatu apakah bermanfaat atau justru merugikan bagi orang lain. Yang terakhir itu menghapus atau melakukan perbaikan yang bisa membuka aib orang. Yang terakhir ada
rahasia yang diceritakan orang lain. Yang kedua, tidak bergosip, menunjukkan keburukan orang lain atau menyebar rumor tentang orang lain. Yang ketiga, yaitu melakukan kebaikan bagi teman yang bermasalah, bukan malah menjelek-jelekan. Selanjutnya yang terakhir, etika menjaga aib orang lain dalam Islam di era digital. Nah, dalam Islam sendiri menjaga aib orang lain adalah perbuatan yang mulia. Rasulullah SAW bersabda bahwa siapa yang menutupi aib saudaranya, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Di era digital ini kita harus berhati-hati agar kita tidak menyebarkan kesalahan, gosip, dan fitnah melalui media sosial. Etikanya adalah tidak memposting hal yang mempermalukan orang lain, verifikasi informasi sebelum membagikannya, dan menasihati secara pribadi. Menjaga aib orang lain menunjukkan akhlak mulia dan dapat mencegah dosa serta perpecahan di masyarakat. Ada yang ingin bertanya? Ya. Selain ada di surat Al-Hujurat, ayat mana yang ada yang tentang yang menjalankan ayat kewajiban? Selain Al-Hujurat, surat apa? Bentar ya. Kalau untuk Galuh yang untuk Karina, kalau di Al-Quran sendiri ayat yang secara konteks benar-benar merujuk pada menjaga aib seseorang itu hanya ada di surat Al-Hujurat ayat 12. Mungkin hanya ada di hadis setelahnya ya. Tetapi di Al-Quran sendiri juga mencantumkan siksaan pedih bagi mereka yang menyebabkan aib, terdapat di Quran surat An-Nur ayat 19. Jadi yang menjelaskan cara menjaga dan jangan menyebar aib orang lain hanya ada di Quran surat Al-Hujurat dan di hadis riwayat Muslim. Tetapi di Al-Quran sendiri ada tambahan bagi mereka yang menyebar aib seseorang akan menerima siksaan yang sangat pedih di Quran surat An-Nur ayat 19. Sudah terjawab? Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada ya, oke. Jadi kita tutup saja hasil presentasi kita hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami berdirinya kami di sini kami akan menjelaskan tentang kasus tentang Ahmad dan Budi. Jadi perkenalan saya Pak Gafin, Ketua Pompa dan Ali. Ada anggota kelompoknya ada Asia, Alisa Dinar, Profesor Williani dan Akhtar Rizal. Seperti kasusnya tadi dibaca sama teman-teman ya. Aja Pak. Iya, oke. Pertanyaannya. Tadi pertanyaan nomor 1, bagaimana untuk membagikan foto tersebut dalam Islam? Menurut hukum Islam, membagikan foto atau aib orang lain meskipun masa lalunya adalah perbuatan haram dan termasuk dosa besar. Terlebih lagi jika orang tersebut sudah bertaubat dan berubah menjadi lebih baik. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menutup aib seseorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat.
Dan barang siapa yang membuka aib orang muslim, Allah akan membuka aibnya jika terbukalah kejelekannya dalam rumahnya. Dari dampak yang kedua, dampak negatif. Dampak negatifnya yang pertama ada gangguan psikologis dari korban. Kenapa? Karena korban bisa merasa malu, stres, depresi, bahkan trauma berat karena harga dirinya dirusak di depan publik. Apalagi tadi yang korban yang merokok bisa misalnya di share. Terus yang kedua, merusak nama baik dan reputasi. Foto atau aib orang yang tersebar bisa membuat orang lain kehilangan kepercayaan terhadap korban, baik di lingkungan sekolah, pekerjaan maupun masyarakatnya. Terus yang ketiga, merusak hubungan sosial. Tindakan ini dapat menyebabkan permusuhan, kehilangan teman, dan merusaknya keharmonisan antar individu. Lalu yang terakhir berpotensi menimbulkan belah dendam atau konflik. Korban atau pihak lain mungkin membalas dengan cara serupa, sehingga memperluas konflik dan menimbulkan beragam sosial. Ya, selanjutnya ini sikap Ahmad menurut ajaran Islam. Nah, Ahmad ini harusnya tuh menahan diri dari hati dan perbuatan gibah serta berusaha memperbaiki diri dengan syukur dan mendoakan kebaikan untuk si. Jadi poin-poin tentang cara menjaga aib orang lain. Yang pertama itu di lingkungan sekolah. Terus itu tidak menceritakan keburukan teman di sekolah. Terus yang kalau di media sosial itu hindari menggunakan masalah pribadi di media sosial. Itu dalam pergaulan sehari-hari itu menjaga kepercayaan teman di sekitar lingkungan kita. Etika menjaga aib orang lain di era digital. Nah, yang pertama itu kan kewajiban menjaga aib orang lain. Terus yang kedua menghormati privasi dan penghormatan bagi orang lain. Terus kesadaran akan memikirkan nasib orang lain saat kita menyebarkan aib orang tersebut. Sebuah pertanyaan dari kami, apakah ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Kalau misalnya amat ini sebelumnya kalau misalnya menyebarin aib ini bisa, tapi sudah terlanjur melakukannya. Terus pas sudah dilakuin itu dia baru tahu kalau ternyata hal itu dosa. Terus ada dari hubungan amat sama ini gimana? Jadi caranya bisa dengan si Ahmad dia minta maaf, dia ngejelasin kalau begini yang saya nggak ngerti itu. Terus secara apa namanya ada interaksi antar dua pihak gitu. Terus harus begini gimana gitu. Ini dia harus meminta maaf, klarifikasi kan. Iya lalu kalimat. Kalau misalkan nih harga berdiri gitu, aman, kalau yang aman itu dipinjam, terus sama temennya nih, nah temennya ini tuh kayak sengaja gitu buat reputasinya si begini, jadi itu loh, jadi air foto di air yang jatuhin Ahmad itu suka, tapi si Budi ini malah nyalain si Ahmad, terus itu gimana? Ya tadi sesuai jawabannya nggak terlalu jauh sih ya dari Nadifa. Si Ahmad tuh harus klarifikasi dan si temannya Ahmad ini sudah seharusnya tidak membuka aplikasi yang lain jika meminta orang, nah itu sangat tidak beretika gitu. Jadi intinya si Ahmad tuh harus menjelaskan si Budi kalau HP-nya itu gini tinggal si Budinya cara nerimanya gimana gitu. Kalau Budinya nggak maafin? Kalau maafin, kamu boleh kan aku mau juga ngajarin sama umat Islam harus saling memaafkan. Masya Allah. Ya, ada pertanyaan lagi kan teman-teman? Ya baik, terima kasih yang sudah mendengarkan. Sekian presentasi dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah sudah 4 kelompok maju. Ya, gimana rasanya? Udah paham tentang larangan untuk menyebarkan aib orang lain? Ya. Oke, beresiko kita juga ya. Ingat apalagi kalau media sosial, tren itu tidak akan hilang. Ya, kamu sebar aib di satu sosmed itu udah sekali aja bisa nyebar ke media sosial yang lainnya. Jadi sebagai seorang muslim hendaklah kita menutup aib saudara kita, tidak boleh kita sebarkan kepada orang lain. Kenapa? Karena ya nanti Allah akan menutupi kesalahan kita di akhirat. Yang kedua, kalangan mujahidin. Apa tuh tadi? Menceritakan aib sendiri kepada orang lain, yang mana itu sudah Allah tutup
tapi kita cerita juga tidak boleh. Oke, cukup ya hari ini ya. Terima kasih. Sebelumnya, ayo kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah.